orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Tentunya bahwa kalau kita telah melewati peristiwa duka ini, maka kita akan berkata semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Bukan karena kekuatan, kegagahan, dan kemampuan kita. Tentunya bahwa dalam berproses ini Allah membawa kita dalam suatu perjuangan iman yang begitu luar biasa. Secara khusus bagi keluarga besar Tabun, keluarga besar Pujinona, rumpun keluarga terkait Kakak Rian bersama istri dan anak-anak Kakak Nita dalam perkancah pergumulan yang begitu luar biasa. Bapak mau saudara orang beriman yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang bijak bilang bahwa seorang prajurit yang hebat akan dibentuk bukan di dalam barak atau lapangan baris berbaris. Orang bijak juga bilang bahwa seorang pelaut yang tangguh tidak akan dibentuk ketika dia ada di atas kapal yang besar, tetapi dia akan dibentuk di tengah gerora gelombang laut. Demikian juga dengan kehidupan orang percaya. Kita akan dibentuk oleh Tuhan ketika kita berjumpa atau menemukan persoalan-persoalan hidup, tantangan dan ujian iman. Dan diantaranya ketika kita berhadapan dengan peristiwa duka. Dalam ujian itulah Allah membawa kita untuk kemudian kita benar-benar melihat akan kasih Allah yang besar. Karena itu Bapak mau saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa Rasul Paulus mengalami hal yang sama ketika dia ada di dalam penjara. Tetapi tentunya bahwa dia menulis surat ini dan dikirimkan kepada jemaat di Filipi. Dia menasihati jemaat di Filipi. Tentunya Bapak mau saudara karena dilihat dari pengalaman iman Rasul Paulus. Pengalaman iman yang begitu luar biasa. Bahwa sekalipun dia menghadapi kesedihan, menghadapi kegembiraan, menghadapi penderitaan dan kebahagiaan, menghadapi pujian dan cacian, menghadapi perlindungan dan ancaman pembunuhan, kenyang atau lapar, kelimpahan atau berkekurangan. Tetapi di sana Rasul Paulus menyadari benar bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Demikian juga Bapak Mama dengan peristiwa iman yang baru saja dilewati. Tentunya bahwa kalau kita melewati sampai dengan saat ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dalam hal ini tentunya bahwa Rasul Paulus menyadari benar ada dua hal penting yang menjadi catatan bagi kita. Yang pertama, Rasul Paulus menyatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung. Itu berarti bahwa Rasul Paulus menyadari benar bahwa manusia penuh dengan keterbatasan. Kita terbatas adanya. Karena itu kita hanya dapat menanggung bersama-sama dengan Tuhan. Kita hanya dapat menanggung bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat menanggung penderitaan, kesukaran, kesedihan, duka lara. Tetapi hanya karena Tuhan kita dapat menanggung. Rasul Paulus menyadari keadaan ketika dia terpenjara. Dia menyadari bahwa segala perkara karena dia terbatas. Demikian juga dengan kita. Yang kedua, Rasul Paulus ketika menulis surat ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Rasul Paulus menyadari benar bahwa Allah tidak terbatas dalam segala perkara. Allah tidak terbatas dalam segala perkara. Sekalipun itu ada dalam duka cita, Dia tidak terbatas. Kasih-Nya tidak terbatas. Kasih-Nya yang akan mengangkat kita dan menghibur kita, memberikan sukacita supaya kita tidak larut di dalam duka cita. Bapak Maba saudara orang beriman, tentunya bahwa semua perkara ini Rasul Paulus melihat dengan pandangan ucapan syukur kepada. Dia
dengan ucapan syukur bahwa benar dalam keadaan terbatas dan Allah yang tidak terbatas, dan kita masih tetap ada dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Karena itu Bapak Mama, Saudara orang beriman, keluarga besar Tabun, keluarga besar Kujinona, rumpun keluarga terkait, teristimewa Kakak Rian, Kakak Nita, kehilangan ini hanya sementara. Ingat benar bahwa Rasul Paulus mengalaminya jauh lebih dari itu. Tetapi dia dengan iman berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam diri. Percaya benar bahwa Allah memberikan penghiburan sejati, tetapi dia juga akan menghadirkan orang-orang terdekat menjadi tempat sandaran yang mewah. Di dalam ucapan syukur tentunya, bahwa dalam segala perkara hidup itu, hiduplah dalam pesan cinta kasih. Hiduplah dalam kasih persaudaraan. Hiduplah dalam saling menopang dan menguatkan. Sambil mengingat benar yang tadi saya katakan, setiap karya-karya dan keteladanan almarhum dia tinggalkan supaya itu menjadi teladan yang baik bagi kehidupan selanjutnya. Bapak Maba, Saudara orang beriman yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ada di tengah-tengah tenda sukacita yang telah diubahkan oleh Allah. Karena itu mari kita datang dengan ucapan syukur bahwa peristiwa duka yang sudah boleh kita lewati itu merupakan perkara yang telah Allah buat bagi kita. Dia memberikan yang baik, bahkan dia menetapkan itu menjadi bagian kita, supaya di dalamnya kita bersyukur atas segala kasih dan kebaikan Tuhan. Mari kita melihat akan segala kebaikan Tuhan, bahwa kita dapat menanggung segala hal, segala perkara hidup, semua karena anugerah dan setia. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah. Amin.